kami mah adik-adik di rumah kelihatannya udah pada seger-seger, cantik dan ganteng-ganteng semua. Mau ngapain sih Kak? Mau ibadah Sabtu ceria Kak. Wow, oh iya. Oke deh Kak, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita lipat tangan kita, tutup matanya, ikutin Kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah Sabtu ceria. Tuhan, Engkau yang sertai ya, ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. yuk adik-adik, Kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk. Oke, udah bangkit berdiri semua? Udah. Yuk. Sekarang Kakak minta tolong adik-adik buat tos kanan kirinya bilang semangat ya memuji Tuhannya. Semangat memuji Tuhannya. Oke, udah? Yuk, sekarang kita mau angkat pujian kerja buat Tuhan selalu manis. Ikutin gerakan kita ya. Gerak kanan kiri dulu biar lebih asik. Yuk. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Dari awal ya adik-adik. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Lagi ya dari awal adik-adik. Kerja buat Tuhan selalu Mana senyumnya? manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kakak tahu nggak sih? Apa tuh? Yesus itu penolong yang setia dan sungguh, tahu Kak? Wow, emang iya Kak Mima? Iya Kak, seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan. Yesus itulah satu-satunya. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lagi adik-adik, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah Apa? satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji
antusias banget ya Kak. Iya Kak. Keren. Adik-adik masih semangat? Antusias. Antusias. Semangat. Kak Erna. Wah adik-adik, Kak Erna nih gak mau denger nih adik-adik. Kak Erna denger gak sih Kak? Denger Kak. Tapi kenapa sih kakak gak jawab? Gak apa-apa, males aja jawabnya. Tuh adik-adik gak boleh kayak gitu ya adik-adik. Kalau semisal adik-adik diminta tolong mama papa, kalian harus segera lakukan ya. Dan jangan menunda-nunda. Jangan seperti Kak Erna tadi, oke Kak? Oke deh Kak Mima. Seperti lagu yang satu ini Kak. Kalau misalkan kita dipanggil Tuhan untuk datang ke gereja, kakak lakukan gak? Lakukan dong Kak. Nah jadi adik-adik harus belajar apa Kak? Dengar-dengaran. Benar Kak. Yuk kita angkat pujian satu ini adik-adik. Yuk, dengar dia panggil nama saya. Buat adik-adik yang tahu lagunya, yuk kita nyanyi ya, nyanyi yang keras untuk memuji nama Tuhan. Yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Lagi dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Lagi dari awal adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Apa? Ku jawab ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Kita mau jawab apa? Ku jawab ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh silakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau angkat satu pujian. Kakak minta adik-adik buat tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sungguh-sungguh. Kita ambil sikap berdoa ya adik-adik. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Biarlah Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat dan tertib. Berkati kami supaya kami mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar SC? Luar biasa? Oke, SC bagus. Nah adik-adik, sekarang tadi kan kalian udah sama-sama kita memuji Tuhan bareng-bareng kan? Sekarang boleh dong adik-adik duduk yang rapi, buka telinga kanannya, cekrek, buka telinga kirinya. Kita sama-sama udah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah tapi sebelum itu aku mau tanya, adik-adik ada yang tahu gak sih ada satu hewan yang dianggap bodoh loh adik-adik? Hewan apa ya kira-kira? Coba kita lihat dulu nih ke hewan yang pertama. Kira-kira ini hewan apa ya? Yang digambar ini hewan apa? Benar banget, hewan yang pertama adalah ular. Tapi emangnya ular ini bodoh adik-adik? Bukan ya, bukan ular yang bodoh. Ular ini dianggap hewan yang cerdik malahan adik-adik. Coba kita lihat ke hewan yang kedua. Coba lihat hewan ini. Hewan apa ya kira-kira? Benar banget, hewan yang kedua adalah semut. Pastinya adik-adik sering kan ngeliat semut. Nah, hewan ini juga bukan hewan yang bodoh. Tapi justru semut ini dianggap hewan yang rajin. Kenapa sih? Karena semut ini suka mengumpulkan makanan sendiri loh adik-adik. Nah, terus lihat nih hewan yang ketiga atau hewan yang terakhir. Coba lihat nih hewan apa? Ya benar banget, ini namanya adalah keledai. Nah, keledai ini adalah hewan yang dianggap bodoh adik-adik. Kenapa sih? Kenapa keledai dibilang hewan yang bodoh? Karena keledai ini kalau dikasih tahu sesuatu malah ngelakuin hal sebaliknya adik-adik. Contohnya, dia disuruh duduk, malahan dia berdiri. Disuruh diem, malahan dia jalan adik-adik. Hewannya bodoh ya, malahan hewannya itu diperintahkan apa, dia malah melakukan hal yang lain. Tapi adik-adik, suatu ketika waktu itu, ini kita lanjut ke ceritanya ya. Jadi boleh yang tadi telinganya udah ketutup lagi, bisa dibuka lagi telinganya, kunci mulutnya, kita fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, keledai ini adik-adik, waktu itu kan dia dianggap hewan yang bodoh banget ya. Tapi waktu itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai. Tuhan Yesus bilang, kamu pergi ke sana, ambillah 2 buah keledai, yaitu ibu dan anaknya adik-adik. Untuk Tuhan Yesus naikin untuk masuk ke Yerusalem. Nah, waktu itu pada bingung dong, kenapa Tuhan Yesus naik keledai? Kan padahal keledai itu dianggap hewan yang bodoh. Kenapa Tuhan Yesus gak naik kuda aja? Kan sama-sama bisa dinaikin, bukan? Nah, tapi akhirnya waktu itu murid-muridnya mengambil 2 keledai tadi, ibunya sama anaknya adik-adik. Nah, waktu udah diambil nih keledainya, tau gak Tuhan Yesus milih naik yang mana? Menurut adik-adik Tuhan Yesus naik yang ibunya atau naik yang anaknya? Waktu itu aku lanjutin ya ceritanya. Waktu itu Tuhan Yesus naik keledainya malahan yang anaknya adik-adik. Padahal ya, tadi kan dia dibilang kalau keledai itu hewan yang bodoh. Terus kalau anak keledai pastinya belum punya pengalaman gak sih? Malah dianggapnya semakin bodoh karena dia gak bisa jalan sendiri adik-adik. Tapi Tuhan Yesus malah pilih yang anak keledai tadi, yang padahal dianggap orang-orang bodoh. Tapi di mata Tuhan Yesus, keledai itu berharga banget adik-adik. Keledai itu justru sangat berharga. Nah, sama nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin adik-adik ada yang merasa dianggap diremehin, ada yang ngerasa, kok udah belajar aku masih gak bisa-bisa, kok udah berusaha aku tetap gak bisa. Ada yang pernah dikatain mungkin sama temennya bodoh, atau dikatain sama temennya apa dan segala macam adik-adik. Tapi sama hari ini kita mau belajar sama kayak keledai tadi. Kalau tadi aja Tuhan Yesus mengasihi keledai itu, Tuhan Yesus mau pakai keledai itu untuk Tuhan Yesus naik masuk ke Yerusalem sama kayak adik-adik semuanya.
mau adik-adik gak dianggap sama teman-temannya, gak dianggap sama orang-orang di sekitarnya, adik-adik misalnya diremehin. Tapi ingat, kalau Tuhan Yesus memerlukan adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semuanya, Tuhan Yesus mau pakai adik-adik. Buat apa sih mau pakai adik-adik? Buat bisa jadi berkat buat orang sekitar. Gimana caranya? Misalkan adik-adik mau nolong teman-temannya di sekitar, gak mau ikut-ikutan ngeremehin temennya yang lain. Terus adik-adik juga mau mengasihi teman-temannya yang lain. Ingat adik-adik, kalau misalkan sekarang kalian merasa aku dikucilkan, merasa aku diremehkan, tapi ingat kalau Tuhan Yesus sebenarnya mengasihi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus sangat sayang adik-adik dan Tuhan Yesus mau pakai adik-adik semuanya loh. Harus ingat ya, oke? Pastinya di sini semua mau dipakai sama Tuhan Yesus kan, karena Tuhan Yesus tuh sangat memerlukan adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semuanya. Oke, yang mau dipakai sama Tuhan Yesus, boleh angkat tangannya. Kita berdoa yuk. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai sekarang. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar seperti keledai. Kami mau untuk terus menjadi berkat bagi sekitar kami. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau etafalan ya. Ikutin gerakan aku ya. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Oke, jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana nih tadi firman Tuhannya? Keren gak? Keren dong Kak. Keren. Adik-adik mendengarkan dengan baik gak? Pasti. Oke, good job. Nah sekarang kakak dan Kak Mima akan membawakan apa Kak? Pengumuman. Nah jadi pengumuman yang pertama ada apa Kak? Nah seperti yang luar biasanya kita selalu ada SC Kak. Jam berapa tuh Kak? Jam 4 Kak. Jam 4 apa? Pagi apa sore? Sore dong. Oh, jam 4 sore ya adik-adik. Kita bisa Sabtu ceria di mana aja nih Kak? Ada di G7A sama di YouTube juga Kak. Kalau Iya. Kakak nggak bisa dateng. Oke deh Kak, thank you ya. Oke. Dan yang kedua, kita juga akan tetap terus ada Kids Community. Kids Community ini ada hari Minggu ya adik-adik. Oke. Jam 9 pagi, jangan lupa dicatat jam 9 Pagi. pagi. Nah adik-adik, yang bikin luar biasanya adik-adik, kita Apa akan tuh? tetap selalu ada kertas poin. Wah iya bener-bener Kak. Nah, setiap satu poin itu bisa digunakan untuk menukarkan barang di hari penukaran poin nanti loh Kak Mima. Wah hadiahnya apa aja tuh Kak? Spill dong. Ada banyak banget pokoknya adik-adik. Wah pasti seru banget ya Kak. Banget dan banget. Wah aku mau rajin deh Kak untuk dateng. Harus. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik selalu ngajak teman-temannya yang banyak. Iya kan Kak? Oke Kak. Tujuannya buat apa sih Kak untuk ngajak temennya yang banyak? Biar banyak juga teman-teman kita Kak. Iya betul, biar banyak dan makin seru memuji Tuhannya. Setuju nggak Kak? Setuju. Iya. Nah, dan adik-adik di bulan April ini kita akan ada yang lebih spesial lagi. Apa tuh? Kita akan ada Paskah. Wah pasti seru banget tuh Kak. Bener dong, seru banget. Apalagi nanti kita akan menyaksikan kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita Kak. Wah nanti Kak aku mau nonton pokoknya Kak. Harus. Jangan cuma mau nonton aja Kak, kita juga harus turut terlibat adik-adik. Wah emang bisa ya Kak? Bisa dong, caranya adalah kita mendaftarkan diri kita untuk tampil di kesaksian nanti. Contoh, Kakak Mima mau apa? Kakak Mima mau nari, mau nyanyi, mau etafalan atau sebagainya. Boleh banget. Banyak pasti ya kan? Banyak dan banyak banget.
Adik-adik jangan lupa daftar ya. Oke, Kak. Nanti daftarnya ke Katika, di chat ya, di chat. Atau adik-adik mau langsung ngomong ke Katikanya, Kak, Boleh. aku mau dong, aku mau daftar nari, atau aku mau daftar nyanyi, Kak. Boleh, pasti nanti Katika bakal masukin namanya di kesaksian tersebut. Oke adik-adik? Oke, yuk sekarang kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau kami sudah selesai ibadah. Tuhan, bantu kami ya. Supaya kami bisa tetap terus mengerti bahwa Tuhan selalu mau untuk kami tetap percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Bye-bye.